Halo Sobat Auto, selamat datang di channel Urban Auto. Perkenalkan, nama gue Tezar Giri. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang cukup ikonik dan cukup legendaris, disukai oleh anak-anak muda era 80 dan 90-an, dan kini digemari lagi oleh anak-anak muda. Apa mobilnya? Yaitu Toyota Starlet kotak EP71 tahun 87. Ya, untuk bagian mesin ini masih mesin standar ya. Mesinnya berkode mesin 2E 1300 cc, 12 valve, dan dia masih karburator. Dan juga mobil ini sudah dipasang power steering dan rem booster yang sudah diperbesar. Dan uniknya di mobil ini ialah gearboxnya sudah diganti dengan gearbox otomatis. Gearboxnya Starlet asli, jadi plug and play dengan mesinnya. Oke, oh ya, untuk tahun yang 87 ini masih yang pre-facelift. Jadi perbedaannya dengan yang facelift itu adalah terlihat dari lampu depannya yang agak nyipit kalau yang facelift, dan juga grillnya yang agak mengecil, serta bumper yang agak tinggi bagian belakangnya. Oke, balik ke kemudian ke kaki-kaki ini sebenarnya juga nggak original, sudah diganti dengan velg ring 15 dengan merek ATS Cup. Velg ini memiliki lebar 7 inch, offsetnya 35, dan dibalut dengan ban Toyo ukuran 165/50 ring 15. Dan di sini sudah ada pengereman dengan cakram. Dan uniknya lagi, mobil ini rem belakangnya juga udah pakai disc brake. Jadi kalau untuk pengeremannya mobil ini udah oke banget. Jadi nggak kalah sama mobil-mobil baru sekarang. Lanjut lagi, kita ke bagian interior. Oh ya, untuk body samping set molding nggak ada perubahan. Ini masih set molding aslinya, original. Dan juga handle masih orinya, spion masih originalnya, lampu sen masih original. Jadi sebenarnya perubahannya minim sih. Ya, untuk bagian bagasi sebenarnya akomodasi untuk Starlet kotak ini sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Ya paling muatnya untuk beberapa koper, atau kalau mau belanja ke pasar gitu masih bisa lah ya. Tapi kalau bawa aqua galon gitu masih bisa lah. Berapa biji nih? 3 biji. Nah, di bawahnya nih ada ban serep. Terus sini untuk dongkrak dan kunci semua masih lengkap. Sama nah ini nih pasang safety-nya ini sebenarnya udah bikinan juga nih, bukan aslinya. Sebenarnya kalau aslinya lebih tipis, terus bisa diangkat begini kan. Yang ini sih sebenarnya bisa diangkat, cuman berat banget, takutnya rusak nih. Jadi kalau buat bagasi ya jadi segini aja nih. Mungkin ya kalau bawa mayat sih kayaknya nggak bisa kayaknya ya. Kayak orang pembunuhan aja ini. Jadi ya kurangnya sih kayaknya di situ ya, bagasinya kecil, sama kekurangannya ialah
ini mobil banyak lebihnya, jadi kekurangannya itu banyak lebihnya apa, bodinya keren ya. Oh ya, ini kenapa disebut salet kotak, karena dia bodinya itu masih kotak. Terus kalau karena yang generasi berikutnya itu kan sebutnya salet kapsul, itu bentuknya udah membulat, makanya disebutnya kapsul. Nah, yang salet kotak ini pertama yang dirakit di Indonesia itu tahun 85. Jadi ini tuh generasi ketiga. Jadi yang masuk pertama ke Indonesia itu ya salet kotak ini yang dirakit di Indonesia. Kalau di Jepang sendiri sih sebenarnya udah dirakit dari tahun 77 sampai tahun 99 lah ya. Nah, untuk diproduksi di Indonesia itu tahun 85. Nah, ini paling jelasin. Ini pernya juga udah ada perubahan. Pernya itu udah di custom. Dia nggak dipotong per tapi di press. Tadi sih sebenarnya pengennya diamblesin nih mobil, cuman karena pengen dipakai harian, mikir-mikir ini kan udah lumayan pendek juga nih, jadi akhirnya ya 3 jari lah ini, 3 jari di ini. Dan ini shock breaker juga udah diganti pakai Kayaba depan belakang. Tapi jadi overall sih ini masih nyaman untuk dipakai harian gitu. Ya, masuk di bagian interior sebenarnya nggak banyak perubahannya hanya di setir. Karena ini udah dirubah jadi otomatis, jadi otomatis shifter berubah menjadi yang shifter otomatis dan pedalnya jadi 2 pedal. Untuk door trim ini masih bawaan aslinya, jadi power window-nya juga masih window by power, masih diengkol. Nah, uniknya itu side pocket starlet kotak ini cuma tersedia di sebelah bagian kanan doang, yang kiri nggak ada. Jadi yang menaruh ini cuma buat bagian supir doang. Nah, untuk instrumen dan cluster dari Toyota Starlet ini sebenarnya emang di era 80-an ya, kebanyakan emang dashboardnya emang kayak begini ya, dia agak ke bawah, jadi kita posisi nyetir kita itu kayak commanding gitu, jadi posisi kita tuh di atas, jadi bisa ngelihat ke depan itu lebih jauh. Nah, kalau untuk yang EP71 ini speedometer itu yang EP70 itu cuma ada speedometer, nggak ada RPM. Nah, kalau yang EP71 ini udah ada RPM dan udah ada speedometernya. Dan bagian tengah ini untuk indikator bensin dan indikator temperatur. Dan panel-panel ini untuk wiper bagian belakang, ini untuk air wiper, dan ini untuk hazard. Terus masuk ke bagian instrumen AC. Ini AC-nya masih benar-benar analog ya, jadi masih sistem digeser-geser, dan pengaturan arah sembur AC juga di sini belum ada yang bisa ada semburan ke kaki atau ke mana. Ini cuma bisa ke depan dan ke bagian kaca ini, supaya bisa kalau misalkan ngembun bisa diatur AC-nya ke bagian depan. Dan konsol-konsol ini untuk tempat-tempat penyimpanan. Sebenarnya tahu juga ya ini penyimpanannya untuk apa aja. Ini ada yang kecil, ada yang besar, dan di bagian sini ada bagian besar, dan udah dilapisi oleh karpet. Jadi kalau mau naruh-naruh barang atau koin, jadi supaya nggak bunyi-bunyi. Biasa tuh kalau naruh-naruh koin itu kan bunyi berisik. Nah, ini udah dipakein karpet, jadi ya nggak terlalu berisik. Oke, untuk bagian audio, ini head unitnya ini udah bukan bawaan aslinya. Ini sebenarnya kalau nggak salah ini head unitnya Toyota Agya. Karena
tapi udah di custom, jadi di custom di stikerin warna hitam dan kasih frame lagi supaya senada dengan warna warna interiornya, dan kelihatannya sih jadi oke ya, jadi nggak terlalu modern tapi jadinya tetap oke aja di mobil ini, itu kelihatannya cocok gitu. Lanjut, ini lighter ya, kayak kebanyakan mobil zaman dulu masih pada ngerokok kan ya, jadi ini masih ada. Oh ya, ini jam juga. Ini sebenarnya jamnya juga bukan jamnya udah original, udah gantian, cuman ya mirip-mirip lah sama yang originalnya, cuman ya lumayan lah, oke. Ini ada laci penyimpanan nih bang. Oh iya, beruntung ngingetin laci penyimpanan. Waduh, banyak barang nih, sorry ya. Nah, laci penyimpanan di sini sebenarnya cukup ya, nggak dibilang besar, nggak dibilang kecil juga sih sebenarnya, cukup untuk naruh barang-barangnya sebanyak ini bisa nih. Tapi kalau naruh selingkuhan lo kesini sih mungkin nggak bisa ya, kecilan dong. Selingkuhan lo segede jacklot. Ya ini segini barang masih muat nih. Nah, oke kan? Terus persneling tadi udah ya. Persneling ini udah persneling otomatis. Ini bawaan juga nih ex Singapura. Tadi juga lupa jelasin, si gearboxnya itu juga dapetnya dari ex Singapura. Jadi sebenarnya kan di Indonesia itu yang Matic itu kan nggak dirakit di sini. Jadi si gearbox start itu kita ngambil dari Jepang, tapi kita ngambilnya di kapakan di Singapura. Jadi gearboxnya benar-benar gearbox untuk mobil Starlet, tinggal dipasang di sini udah plug and play, jadi nggak ada rubah-rubah. Jadi bukan kayak Matic yang rubah-rubahan yang nggak jelas gitulah. Jadi ini Maticnya nggak kaleng-kaleng, kalau kata orang-orang tuh kan, Maticnya nggak kaleng-kaleng, ini masih oke. Terus untuk spare partnya juga ini masih sama lah sama mobil-mobil Toyota yang lain lah, yang keluaran di tahunnya dia yang Matic. Jadi nggak terlalu ribet lah ngurus Maticnya. Dan juga di sini mobil Starlet itu mobil-mobil tahun 80-an 90-an tuh minim cup holder. Di sini kalau dilihat nggak ada tempat untuk cup holder. Mungkin cuman bagian sini aja nih bisa nih naruh minuman botol aqua paling ya. Cuman kalau aqua galon mungkin nggak bisa ya kesini, kegedean kalau aqua galon. Ya paling minuman botolan atau enggak minuman kopi-kopi masa kini tuh taruh di sini masih bisa. Jadi cuma satu doang yang bisa cup holder di sini. Selebihnya ya mungkin taruh di dashboard sini bisa. Ya atau enggak dipegang sendiri lah ya, biar nggak manja. Nah, perubahannya lagi itu di bagian jok, ini udah di retrim ulang. Retrimnya juga ini mengikuti dengan originalnya. Original itu kan emang begini, di sampingnya kulit, terus baru di atasnya ini bahan fabric. Nah, bahan fabricnya ini diganti dengan bahan kayak model Recaro gitu, dengan ini. Jadi sebenarnya untuk modelnya sih oke juga sih pakai di Starlet ini. Jadi masuk lah untuk jok standarnya ini. Ini tadi di depan posisi berkendara gua nih. Ini tinggi gua 165. Terus sih masih ya ada cuman 3 cm lah ya. Tapi overall sih masih enak duduk ke belakang. Masih nyaman ya. Tapi kalau untuk tingginya yang 170 ke atas ya paling mentok ya begini duduknya. Atau enggak lo gini kayak duduknya ya, atau lo terbahan gitu, itu bisa juga sih. Cuman ya enaknya
nanti ya kasih tahu aja supirnya majuan dikit gitu kan, atau enggak yang bagian penumpang majuan dikit, ya itu masih agak lebih luas lah. Tapi kalau tingginya di bawah 170 sih masih oke. Dan juga ini juga posisinya nggak terlalu tegak, jadi masih bisa senderan enak nih. Gue aja nih enak nih, nyaman nih. Ini ngantuk gue kan, dan tidur gue. Tidur dulu apa kita? Ada panas ya. Ya bang, tarik bang, yuk. Oke, sekarang kita coba untuk rasa berkendara mobil Starlet kotak tahun 87 ini. Ini karena matic jadinya set asik kan. Jadi sebenarnya mobil ini tuh dibikin emang untuk bikin harian, karena Jakarta kan macet tuh, pakai manual pegal, jadi pakai matic kan enak jalannya. Untuk posisi berkendara mobil ini sebenarnya gimana ya, enak-enak enggak sih. Ini karena kekurangannya si setir ini tuh nggak bisa diatur ketinggian dan ininya, tilt dan teleskopiknya tuh nggak ada. Jadi ya segini aja nih. Jadi kalau kaki kita, paha kita gede, ini bisa nempel nih di setir. Jadi kalau orang yang mungkin berat badannya berlebih, ini bisa nempel begini. Jadi nyetir bisa pakai kaki gitu. Tanggal tinggal gini aja. Terus untuk posisi duduknya enak, joknya. Mungkin karena joknya juga udah di udah di retrim, udah di tambah busa, jadi lebih padat, jadi lebih enak. Nah, untuk kenyamanannya, untuk di jalan-jalan rusak atau polisi tidur, nanti kita coba di depan. Di depan ada polisi tidur tanpa buah rem nih ya. Nah, gimana rasanya? Nggak mantul kan. Jadi oke lah ini. Kalau buat harian sih ini masih enak banget. Bandingin beli LCGC, mendingan mobil ini. Orang pada ngelirik. Kadang nih gue kalau lagi pakai mobil gini suka dikasih jempol, terus gue kasih aja kelingking, biar gue menang. Bensin paling habis bensin itu baru mogok. Tapi kalau mau yang lain-lain nggak pernah ada masalah sih di mobil. Tapi ya namanya mobil tua yang nggak bisa diprediksi ya, bisa aja tiba-tiba apanya kan. Cuman overall ya, selama pemakaian gue sih ini mobil nggak ada masalah, dan tetap step di starter nggak pernah ada yang kayak ngok gitu, langsung nyala. Bensin juga mau pakai bensin premium juga masih bisa ini. Diirit pakai premium mah udahlah, ini mobil enak banget. Ya, ini segitu aja kali ya bahasan mobil Starlet kotak EP71 tahun 87 ini. Kalau ada kurang-kurang atau apa, mungkin teman-teman bisa tulis di komentar, ataupun ada ide-ide kita mau review mobil apa lagi, itu bisa masukin tulis di kolom komentar. Ataupun mobil ini mau jadi giveaway juga silahkan. Serius bang? Serius, tapi ada syaratnya. Syaratnya subscriber, gue kasih waktu nih syaratnya gue kasih waktu 1 bulan ini. Subscriber kita mesti
40.000. Terus komen di video ini minimal mesti 10.000 komen, baru gue giveaway. Nanti cara milih pemenangnya itu kita pilih secara random. Jadi komen-komen yang unik dan yang positif itu yang akan kita pilih. Terus dan juga jangan lupa follow Instagramnya Urban Lab gitu. Jadi kalau mau pengen mobil ini bisa di giveaway, tapi syaratnya itu yang tadi. Jadi subscriber kita 40.000, terus komen di video ini 10.000, baru ini gua kasih buat lo semua. Ya enggak? Gila, dapat mobil begini. Apaan lagi? Ini mobil sebenarnya kalau mau dibilang langka loh. Yang Matic itu jarang loh. Yang mungkin ada ya orang yang bikin Matic ya. Cuman kalau Matic ini kan Maticnya nggak Matic kan yang bikin asal dibikin di toko di bengkel Matic gitu. Tapi ini kan udah bener-bener beli gearboxnya asli dari Singapura, dipasang pas, jadinya nggak ada ngerubah posisi dudukan gitu nggak ada. Jadi itu udah the best. Makanya kalau mau giveaway ini mobil, syaratnya itu ya, ingetin, pokoknya jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan share ke teman-teman lo, dan juga follow IG kita di Urban Lab. Terus pokoknya kalau subscribernya udah menyentuh 40.000 dan komennya 10.000, langsung kita undi. Jadi dalam waktu 1 bulan ini ya. Jadi nanti kalau yang menang ini gue kasih semuanya. Ini surat-surat lengkap, pajaknya hidup, terus apa lagi? Nggak ada PR ya, tinggal pakai doang. Udah, tinggal pakai buat ngejeng-ngejeng, nongkrong sama temen-temen lo, atau lo bawa pacar, kan enak lo daripada naik mobil apa gitu. Kalau naik mobil ini kan diliatin orang-orang, ini kan kece, ada gengsinya sendiri gitu. Oke, gitu aja, sekian ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lo semua. Oke, nama gue Reza Argiri. Ciao.